Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Yuliana Motu, NIM 19040600141, kelas Agroteknologi 6. Ini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dan siklus hidrologi. Yang pertama, siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pergerakan dari satu area ke area lainnya. Karbon memiliki peran penting bagi kehidupan sistem ekonomi. Yang kedua, sumber penghasil karbon. Yang pertama, sumber karbon dari organisme. Karbon dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis sehingga menghasilkan amilum dan oksigen atau O2. Oksigen adalah senyawa yang penting yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Kadar CO2 di atmosfer dipengaruhi oleh aktivitas fotosintetik. Semakin banyak populasi manusia dan hewan, maka jumlah karbon di udara akan semakin tinggi. Oleh karena itu, perlunya ruang terbuka hijau atau taman kota sebagai penyeimbang kepadatan penduduk dapat menjadi alternatif agar lingkungan pemukiman tetap sehat. Yang kedua, sumber karbon dari alam. Aktivitas dari alam juga menghasilkan karbon. Di antaranya adalah ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan dan erupsi vulkanik pada gunung berapi. Selanjutnya, siklus karbon pada makhluk hidup. Siklus karbon pada makhluk hidup terjadi melalui fotosintesis dan respirasi. Yang pertama, fotosintesis. Pada proses fotosintesis pada tumbuhan, energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Dari proses tersebut, energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimia oleh ikatan molekul karbon yang diperoleh dari gas CO2 atau karbon dioksida yang terdapat pada udara dan air. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah senyawa glukosa C6H12C6 atau 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, 6 atom oksigen. Dapat dikatakan juga bahwa molekul karbon pada nantinya akan dimanfaatkan bagi pohon untuk tumbuh dan berkembang, bertahan hidup, dan berkembang biak. Yang kedua, respirasi. Respirasi tidak hanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stomata dan mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Stomata tumbuhan akan menyerap oksigen atau O2 dan mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida dan uap air. Energi ATP atau adenosin trifosfat merupakan energi yang diperlukan bagi seluruh sel tumbuhan. B. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahap-tahap siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi.
Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga, sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Yang keempat, intersepsi. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi adalah proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Yang keenam, adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air atau dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Yang ketujuh, presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Yang kedelapan, runoff. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Yang kesembilan, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir ke laut. Sekian dan terima kasih.